Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Eka Sawitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membandingkan 6 forum berbicara kritis. Yang pertama itu ada diskusi panel, yang kedua ada seminar, yang ketiga ada konferensi, yang keempat ada simposium, yang kelima ada kolokium, dan yang terakhir ada debat. Nah, jadi penjelasan ini akan dilihat dari 5 aspek, yaitu definisi dan tujuan, jumlah serta karakteristik peserta, peran moderator, dan tingkat formalitas. Yang terakhir ada hasil yang diharapkan. Nah, jadi yang pertama itu ada diskusi panel. Nah, jadi diskusi panel ini merupakan forum diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber atau panelis untuk membahas suatu topik serta tujuan tertentu. Nah, jadi tujuan utamanya adalah memberikan berbagai sudut pandang mengenai suatu masalah. Biasanya itu diskusi panel terdiri dari 3 sampai 6 panelis, 1 moderator, dan ada audiens. Para panelis ini biasanya merupakan ahli atau orang yang memiliki pengalaman di bidang yang dibahas. Nah, moderator pun berperan mengatur jalannya diskusi, memberi kesempatan berbicara kepada panelis, serta mengatur sesi tanya jawab dengan audiens. Nah, tingkat formalitasnya sedang hingga formal, dan hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih luas dari berbagai perspektif. Lalu ini ada yang kedua, yaitu seminar. Nah, seminar ini merupakan kegiatan ilmiah atau akademik yang berisi penyampaian materi atau hasil penelitian oleh narasumber kepada peserta. Tujuannya itu adalah untuk berbagi pengetahuan, ide atau hasil penelitian. Peserta seminar ini biasanya cukup banyak, itu bisa puluhan hingga ratusan orang, seperti mahasiswa, peneliti, atau profesional. Nah, moderator bertugas memperkenalkan pemateri, mengatur waktu presentasi, serta memimpin sesi diskusi. Nah, seminar ini bersifat formal dan hasil yang diharapkan adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap topik yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya ada konferensi. Konferensi ini merupakan pertemuan besar yang dihadiri oleh banyak peserta dari berbagai institusi atau negara untuk membahas suatu bidang tertentu secara lebih luas. Nah, peserta konferensi biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Nah, seperti akademisi, peneliti, dan praktisi. Peran moderator di sini adalah bertugas untuk mengatur jalannya sesi presentasi dan juga diskusi. Lalu ada tingkat formalitas, itu sangat tinggi karena biasanya merupakan kegiatan resmi dan berskala besar. Hasil yang diharapkan pun dari konferensi ini adalah publikasi ilmiah. Nah, pertukaran informasi serta terbentuknya kerjasama atau jaringan profesional. Lalu yang keempat ada simposium. Nah, simposium ini adalah forum ilmiah yang terdiri dari beberapa presentasi oleh para ahli yang membahas satu topik dari berbagai sudut pandang. Nah, peserta biasanya terdiri dari para akademisi atau profesional di bidang tertentu. Moderator bertugas mengatur urutan presentasi, menjaga waktu, serta memimpin sesi diskusi setelah presentasi selesai. Nah, tingkat formalitasnya pun simposium itu bersifat formal dan hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih mendalam. Nah, mengenai suatu topik melalui berbagai perspektif ilmiah. Nah, lalu ada yang kelima itu kolokium. Nah, kolokium ini merupakan pertemuan ilmiah dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, itu biasanya digunakan untuk mempresentasikan peneliti yang sedang berlangsung. Nah, pesertanya pun biasanya terdiri dari dosen, peneliti, atau mahasiswa. Nah, moderator ini berperan memimpin diskusi serta mendorong peserta untuk memberikan kritik dan saran. Nah, lalu ada tingkat formalitasnya, itu sedang, dan hasil yang diharapkan adalah masukan atau evaluasi yang dapat membantu pengembangan penelitian. Nah, lalu yang terakhir itu ada debat. Nah, debat ini merupakan forum diskusi yang mempertemukan dua belah pihak atau lebih dengan pendapat yang berbeda. Contohnya ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, mengenai suatu isu yang sedang dibahas. Nah, tujuannya itu adalah untuk menguji kekuatan argumen serta mempertahankan pendapat dengan bukti dan logika. Nah, peserta debat ini biasanya terdiri dari tim pro dan tim kontra. Nah, lalu ada moderator serta audiens atau juri. Nah, moderator ini bertugas mengatur aturan debat dan waktu berbicara agar diskusi tetap tertib. Debat biasanya bersifat formal dan terstruktur. Nah, hasil yang diharapkan pun adalah untuk penilaian terhadap argumen terbaik atau pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu isu. Nah, jadi untuk keenam forum yang saya sebutkan tadi memiliki
tingkat formalitasnya pun, serta hasil yang diharapkan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tentang forum berbicara kritis. Terima kasih atas perhatian dosen. Nah, lalu selanjutnya saya mengambil seminar dari tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, adapun alasan saya memilih format seminar ini adalah untuk karena seminar ini merupakan kegiatan ilmiah yang efektif untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, serta perkembangan terbaru dalam suatu bidang kepada banyak peserta dalam waktu yang relatif singkat. Nah, tema ini mengenai artificial intelligence atau AI yang saat ini sangat relevan dalam dunia pendidikan tinggi, karena teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, serta pengolahan data akademik melalui seminar atau para ahli yang sedang praktisi di bidang teknologi dan pendidikan. Nah, dari seminar ini kita dapat berbagai wawasan mengenai AI dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar di bidang apa saja, yaitu analisis data, penelitian, maupun dalam sistem administrasi perguruan tinggi. Selain itu, seminar ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan bertanya secara langsung kepada para pembicara. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai struktur acara seminar serta jumlah sesi dan pembicara dalam kegiatan tersebut, kegiatan ini. Nah, jadi durasi kegiatan ini yaitu akan berlangsung selama 1 hari penuh. Nah, tujuannya itu agar materi yang kita sampaikan ini dapat disampaikan secara lebih mendalam dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi secara aktif. Nah, struktur acara ini dimulai dengan sesi registrasi untuk para peserta, yaitu berlangsung selama 30 menit. Dan selanjutnya ada pembukaan. Nah, pada sesi pembukaan ini selama 30 menit, yaitu yang akan membahas mengenai isi materi, dan penyelenggara pun akan menjelaskan tujuan dari seminar ini. Nah, lalu setelah pembukaan, kegiatan masuk ke sesi materi pertama yang membahas tentang konsep dasar serta perkembangan AI dalam dunia pendidikan. Nah, sesi ini bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai teknologi AI. Kemudian dilanjutkan dengan sesi materi kedua. Nah, sesi materi kedua itu akan membahas penerapan artificial intelligence dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, termasuk contoh penggunaan AI untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Setelah sesi materi, peserta akan diberikan waktu untuk istirahat dan makan siang sebelum kegiatan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, lalu pada sesi selanjutnya akan dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan serta berdiskusi langsung dengan para pembicara. Nah, jadi mengenai topik yang telah dipaparkan sebelumnya, itu selanjutnya kegiatan itu ditutup dengan sesi penutup yang berisi rangkuman dari materi yang dibahas serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan pembicara yang telah berpartisipasi. Nah, secara keseluruhan seminar ini terdiri dari 7 sesi utama, yaitu registrasi, pembukaan, sesi materi pertama, sesi materi kedua, diskusi panel, dan terakhir ada penutup. Jadi jumlah pembicara dalam seminar ini itu ada 3-4 yang orang pembicara utama yang merupakan pakar atau praktisi di bidang AI ini. Selain itu, terdapat 1 moderator yang bertugas untuk memandu jalannya acara yang akan diselenggarakan ini agar kegiatan ini berjalan dengan tertib dan interaktif sesuai dengan struktur acara yang sudah direncanakan. Lalu ada dukungan pembicara yang kompeten, dan diharapkan seminar ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pemanfaatan AI dalam pengembangan pendidikan tinggi.
dilihat dari beberapa hal. Nah, yang pertama itu ada jumlah peserta yang mengikuti seminar, yang kedua ada tingkat partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, ketiga itu hasil evaluasi atau umpan balik dari peserta, misalnya melalui kuesioner. Setelah kegiatan selesai, itu bisa diberikan kuesioner untuk peserta memberikan tanggapan mereka. Nah, lalu keberhasilan ini juga dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai pemanfaatan teknologi AI dalam pendidikan tinggi sebagai apa yang akan mereka dapatkan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu seminar ini mengenai pemanfaatan AI dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan teknologi AI kepada akademis serta mendorong inovasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum